Tarkuhu du'a. Contoh berikutnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak berdoa, meninggalkan doa. Ini ketika Nabi jadi apa? Imam. Setelah sholat subuh, asar, ataupun semua sholat. Sambil menghadap ke arah makmum, kemudian para makmum itu tersebut mengamininya. Ini nggak pernah terjadi. Ini nggak pernah terjadi. Ya, nggak ada doa. Jadi doa sambil ngadap, kemudian apa? Diamini. Ini nggak pernah terjadi. Yang pernah terjadi dalam hadis riwayat Imam Ahmad apa? Nabi mengeraskan suara zikirnya setelah sholat. Dan kemudian para sahabat mengulanginya. Dan itu dalam rangka apa Pak? Mengajari tata cara berzikir setelah sholat. Dan itu pernah dilakukan juga oleh Ibnu Abbas. Dan itu hukumnya boleh. Kalau dalam rangka apa? Mengajari. Nggak ada masalah. Tapi kalau sudah bisa, gimana Pak? Jamaah, gimana kalau sudah bisa? Zikir masing-masing. Kemudian yang berikutnya. Tarkuhu. Yang berikutnya, Nabi selalu meninggalkan atau tidak pernah mengangkat tangan. Raf'al yadain. Tarkuhu raf'a yadaihi kulla yaumin fi salatis subhi ba'da raf'i ra'sihi min ruku'ith thaniyah. Nabi meninggalkan perbuatan mengangkat tangan di salat subuh setelah mengangkat kepalanya habis apa? Ruku yang kedua. Dan Nabi juga meninggalkan perkataan Allahumma hdina fiman yajharu biha dengan jahar. Ini tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan makmum pun tidak ada yang pernah mengaminkan. Karena Nabi tidak pernah melakukan. Begini jamaah. Saya ingin bertanya. Kalimat Allahumma hdina fiman hadait itu doa kunut bukan? Iya. Jawabannya iya. Itu doa kunut. Tapi yang kita lupakan apa? Itu doa kunut witir. Ya. Jadi justru di dalam ibadah yang semestinya kita membaca doa itu kita tidak membaca. Dan riwayatnya sahih, riwayatnya ada beberapa. Jadi sholat witir itu jamaah, itu sering Nabi di dalamnya doa kunut. Kita sering? Gak pernah. Padahal yang disunnahkan doanya ini. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Dan seterusnya. Wa tawallana fiman tawallait dan seterusnya. Doanya ini. Doa kunut witir. Makanya kalau di Masjidil Haram gitu ketika ada kunut witir. Pasti ini dulu doanya. Allahumma hdina fiman hadait wa afina. Atau rata-rata ini dulu doanya. Karena ini yang disunnahkan. Nah di sholat subuh, Nabi pernah kunut. Pernah. Dan Nabi kunut selama 1 bulan. Selama 1 bulan. Ternyata Nabi bukan kunut di subuh aja, tapi di semua waktu sholat. Subuh, duhur, asar, maghrib. Apa alasannya? Ada yang bisa menjawab? Iya, terjadinya kematian atau wafatnya 70 penghafal yang dihabisi dan kemudian seingat anak juga dimutilasi. Jadi dipotong-potong oleh 2 kabilah yang kemudian Rasul SAW mendoakan, meminta kepada Allah agar Allah membinasakannya. Itu namanya kabilah Ri'al sama Zakwan namanya. Ri'al sama Zakwan. Jadi nggak ada sisanya sampai detik ini kabilah. Allah binasakan mereka. Dan Nabi berdoa itu selama 1 bulan. Ya, 70 penghafal dari kalangan para sahabat. Tapi setelah itu Nabi tidak pernah melakukan. Jadi
kalau bicara, saya tidak mau masuk ke dalam khilaf dan segala macam. Tapi kalau lihat perilaku Nabi, perbuatan Nabinya, bahwa Nabi meninggalkan perbuatan ini. Ini yang sahih dalam riwayat-riwayat yang sahih. Ini contohnya kata penulis kitab. Nah, kemudian beliau mengatakan begini, jamaah rahmatullah, dan ini perkataan siapa? Al-Imam Al-Qayyim. Wa minal mumtani', termasuk perkara yang tidak mungkin terjadi, yang tidak bisa terjadi, bahwa an yaf'ala dzalika wa la yanquluhu anhu saghirun wala kabirun wala rajulun wala imra'atun albattah. Mustahil, tidak bisa terjadi bahwa jika Nabi melakukannya, tapi kemudian tidak ada yang meriwayatkannya sama sekali. Gak ada laki-laki dewasa, gak ada perempuan dewasa, ataupun laki-laki kecil, anak kecil, ataupun anak kecil perempuan. Siapapun, tidak ada yang meriwayatkannya satu orang pun. Ini mustahil. Kalau Nabi melakukannya. Wa huwa muwadhibun alaihi hadhil muwadhabah la yukhla bihi yawman wahidan. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya itu tidak pernah melakukannya setiap hari. Ataupun kalau melakukannya setiap hari kemudian tidak ada yang meriwayatkannya. Ini gimana mungkin terjadi? Ini mustahil. Itu sebabnya kenapa kemudian yang disunnahkan itu adalah justru meninggalkannya. Karena Nabi tidak pernah melakukan. Sampai di sini. Insya Allah bisa difahami. Baik? Jamaah, saya tanya dulu sebelum dilanjutkan. Saya mau tanya sekarang. Kalau seseorang melafazkan niat ketika akan sholat. Ya. Pertanyaan pertama, apakah ini disebut dengan sunnah? Bukan. Sekarang saya mau bertanya, alasannya apa bukan sunnah? Karena Nabi tidak pernah dan tidak ada satu orang pun di antara para sahabat yang meriwayatkannya apalagi melakukannya. Maka ini tidak bisa disebut dengan sunnah. Kalau ditanya lagi, yang sunnah apa? Kalau begitu tentang niat ketika akan sholat. Yang sesuai sunnah apa? Tidak diucapkan tapi di dalam hati. Ya. Nah, andaikan seperti ini seseorang memahami niat ketika akan sholat, maka tidak ada was-was. Kadang-kadang kita melihat seseorang lama sekali. Kenapa? Karena mengklikkan antara niat dengan gerakan. Ataupun nawaitunya saja berulang-ulang. Nawaitu. Terus. Ini was-was namanya. Ya. Dan yang lebih sahih adalah kemudian seseorang cukup meniatkannya dalam hati tanpa lafaz khusus, Pak. Tanpa lafaz khusus. Anggap kalau dalam hati kalimatnya begini, ke masjid, sholat duhur, udah selesai itu niat. Itu sudah niat. Jadi nggak ada lafaz khusus. Pokoknya keinginan untuk melakukan perbuatan itu namanya niat. Baik. لك الملك لا شريك لك لبيك